Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih memberikan kepada kita semangat terus untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam mendengarkan mau'izah, penjelasan, bayanul hidayah, tausiyah, dalam ilmu yang menjadi vitamin rohani kita, yang bisa menyehatkan hati kita. Kita bersyukur. Kita khawatir jika Allah sudah membungkam panca indera kita untuk menerima kebenaran dan nasihat, maka itu azab ataupun musibah yang sangat buruk dan sangat besar bagi kita. Kita bersyukur karena sampai sekarang Allah masih memberikan semangat buat kita untuk terus belajar. Mungkin satu saat ketika telinga ini sudah tidak bisa mendengar, mata ini sudah tidak bisa melihat, mulut ini sudah tidak dapat berbicara, mungkin sudah saatnya kita menuai dan juga memanen apa yang kita tanam selama di akhirat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya baik dunia sampai ke negeri akhirat. Selama ulama masih ada, selama para kiai dan ustaz memberikan tausiah mau'izah hasanahnya, kita dengarkan, yang baik kita amalkan, yang buruk kita tanggalkan. Kita khawatir satu saat di antara tanda-tanda hari kiamat, yaitu Allah mengangkat keberkahan ilmu. Bahkan ilmunya pun Allah angkat. Tahu-tahu kita ingin membaca Al-Quran, Al-Quran sudah tidak ada tulisannya, atau kita tidak bisa membaca Al-Quran lagi dan memahami dan mengamalkannya. Mumpung masih banyak ulama, karena Allah mengangkat ilmu itu bukan diangkat seketika saja. Meskipun Allah sanggup, Allah bisa, tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari hambanya dengan seketika, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga tidak tersisa lagi orang alim. Maka manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Dan kita selaku orang yang menyadari itu, tentunya jangan membuang kesempatan baik ini. Karena kalau kita masih menginginkan ilmu yang baik, masih semangat untuk belajar, masih semangat untuk menggunakan telinga dan mata ini untuk membuka jendela dunia dan akhirat, maka kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada kita. Berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Berapa banyak orang yang tidak Allah buka semuanya itu, karena Allah tidak menginginkan dia menjadi orang baik atau dia mendapatkan kebaikan. Nah, kita bersyukur, masih bersyukur tangan ini bisa membuka Al-Quran, kaki ini masih bisa melangkah untuk menuntut ilmu, mata, mulut, dan telinga ini masih suka, gemar untuk belajar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman padanya tentang agama. Wallahul mu'ti wa anal qasim wa la tazalu hadhil ummah zahirina ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Dan Allah lah zat yang memberi, dan akulah, kata Rasulullah SAW, pembagi, bahwa umat ini akan selalu menang. Wala tazalu hazil ummah zahirina ala man khalafahum, selalu menang atas orang-orang yang mengingkarinya, sampai datang perkara Allah sedangkan mereka dimenangkan. Ini hadis muttafaq alaih, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman padanya tentang agama. Allah memberikan pemahaman, memberikan motivasi, semangat buat kita untuk terus menuntut ilmu.
baik mendengarkan ataupun kita belajar langsung datang ke rumah-rumah ulama, ke majlis-majlis ulama, ke majlis kita datang mengaji. Ada masjid di situ, ada ustadz yang mengajar. Selama ustadz itu benar berpegangan kepada Al-Quran dan hadis, ya, tidak neko-neko, kita belajar sama beliau, kita ambil yang baik, kita buang yang tidak baik. Kita amalkan yang baik-baik, bukan kita amalkan yang menguntungkan kita saja, tapi kita amalkan yang baik-baik. Karena yang baik-baik itu insya Allah membawa keberkahan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Apalagi kita belajar Al-Quran. Meskipun hanya kita belajar, yaitu cara membacanya, ataupun tahsinul qiraahnya, memperbagus bacaannya, ataupun memahaminya dengan belajar tafsir, sampai kepada tingkat mengamalkannya, kita termasuk orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi sahih, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran. Makanya saya bersyukur Allah memberi kesempatan kepada saya untuk mengajarkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Kalau ada yang punya waktu ingin hadir, silakan datang dan singgah langsung setiap Minggu malam Senin di Masjid Al-Mujtami'in Kalibata, belakang Polsek Metro Pancoran. Pengajiannya habis maghrib berjamaah langsung. Kemudian Jumat malam Sabtu di Masjid Ikhwanul Muslimin, ya, dari habis maghrib sampai selesai sholat isya berjamaah. Kemudian setiap malam Rabu di Masjid Al-Mazkur Cipinang Muara, RT 11 di RW 11 Cipinang Muara. Silakan singgah untuk mempelajari Al-Quran jika sudah bisa, karena kita mengajarkan Al-Quran ini supaya orang bisa. Jika sudah bisa, maka dia wajib mengajarkan orang lain. Ya, ada metode tersendiri untuk kita belajar dan juga mengajarkan, bahkan menghafal Al-Quran dengan mudah. Silakan singgah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jika kita ingin menjadi orang yang terbaik pada hari ini, ayo kita belajar Al-Quran. Ayo kita mengajarkan Al-Quran. Meskipun itu sama anak-anak kita, meskipun itu sama istri dan keluarga kita, meskipun itu sama sanak famili kita, meskipun itu sama masyarakat sosial kita, semuanya itu kalau sudah mengajarkan, belajar dan mengajarkan Al-Quran, kita termasuk orang yang terbaik. Tidak ada syafaat yang paling besar yang Allah berikan kecuali kepada Al-Quran. Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah li ashabih. Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang kepada para pencintanya, kepada para pengamalannya, ya, yang mengamalkan Al-Quran, yang mengajarkan dan belajar Al-Quran, datang kepada mereka untuk memberikan syafaat. Di penghujung pembahasan kita ada satu cerita yang menarik. Ketika nanti seorang hamba, ya, kita semua nih, terpendam berkalang tanah. Kemudian setelah 7 langkah para pelayat meninggalkan makam, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Setelah datang malaikat Munkar dan Nakir, ketika ingin bertanya, datanglah para malaikat yang menjadi utusan Allah kepada kita, menjaga kita. Ada malaikat Al-Muluk, ada malaikat Ar-Rahman, ada malaikat Al-Fatah, ada malaikat Al-Waqi'ah, ada malaikat Yasin, malaikat-malaikat yang menjaga kita supaya kita tidak mendapatkan siksa kubur. Seirama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Jika kita selama di dunia menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sering membaca bahkan menghafalkan Al-Quran secara rutin, ya, kita membaca surah Yasin, surah Waqi'ah, surah Al-Muluk, surah Ar-Rahman, surah Al-Fath,
surah lainnya dalam Al-Quran, bahkan 30 juz kita membacanya setiap hari, setiap rutin kita membaca Al-Quran. Malaikat-malaikat yang Allah turunkan, Allah kirimkan untuk menjaga kita, supaya kita tidak tersiksa di dalam kubur, supaya kita terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, langsung mendapatkan kenikmatan kubur. Itulah yang sangat luar biasa. Selama di dunia, sekali lagi, kita menjaga Al-Quran, kita mempelajarinya, kita mengajarkannya, kita menjaganya. Di akhirat kelak Allah akan memberikan utusan para malaikatnya untuk menjaga kita, karena selama di dunia kita menjaga Al-Quran. Sebelum mata ini melihat segala sesuatunya, bangun tidur, setelah kita berdoa, kita langsung membaca Al-Quran. Ya, ketika kita sholat subuh, kita langsung membaca Al-Quran. Tentunya setelah kita berwudu dan lain sebagainya, bersuci, baru kita sholat subuh, kita membaca Al-Quran. Jangan kita biarkan mata kita ketika melek langsung kita buka HP kita lihat nyanyian-nyanyian yang melalaikan, terus Twitteran ataupun TikTokan yang tidak manfaat. Tapi usahakan bangun tidur kita langsung membaca Al-Quran. Ingin tidur pun kalau bisa kita tutup mata kita dengan membaca Al-Quran. Itulah usaha yang maksimal buat kita. Dunia hanyalah sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia hanyalah tempat persinggahan yang sebentar, akhirat tidak ada habis-habisnya. Hanya Al-Quran yang menjadi kemuliaan buat kita. Insya Allah kita pegang teguh Al-Quran sampai tetes darah penghabisan, kita mendapatkan kemuliaan di dunia sampai ke negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.